Selamat siang, Pak. Ya. Ya, kita ketemu lagi di pertemuan kelima untuk mata kuliah etika dan anti korupsi. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan perwakilan dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, mohon izin untuk memimpin doa, Pak. Sebelum memulai pelajaran etika pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, jadi di pertemuan minggu kemarin kita sudah rencanakan bahwa pada pertemuan ini kita akan kuis gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kuisnya akan kita laksanakan nanti di jam terakhir. Jadi kita alokasikan waktu kurang lebih 60 menit gitu ya. Kemudian untuk waktu yang saat ini mungkin kita bisa gunakan untuk mempelajari beberapa materi di pertemuan 5 ini ya. Oke. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Etos kerja, Pak. Etos kerja, iya. Etos kerja apa bedanya sih dengan etika? Etos itu apa bedanya dengan etika? Sama nggak? Berbeda, Pak. Bedanya di mana nih? Izin berpendapat, Pak. Kalau menurut saya etos kerja itu merupakan bagian daripada etika seperti itu, Pak. Jadi kalau etika itu orang lingkupnya lebih luas lagi, dengan etos kerja itu hanya mengatur kepada profesi-profesi tertentu. Ya seperti itu kurang lebih, Pak. Oke. Jadi kalau kita mungkin merefer pada apa yang sudah kita baca di materi gitu ya, etos kerja itu lebih kepada perilakunya gitu ya, sikap perbuatannya, itu etos. Sementara etika itu adalah ilmu atau teori yang berkaitan atau yang mempelajari tentang nilai-nilai moral gitu ya, nilai-nilai moral yang membedakan antara nilai-nilai yang baik dengan nilai-nilai yang buruk gitu kan. Jadi etika itu lebih ke teorinya gitu ya, aturannya, ilmunya, sementara etos itu lebih kepada sikapnya, perbuatannya begitu ya. Jadi kalau seseorang itu sebenarnya lebih tepat dikatakan punya etos gitu, punya etos kerja, punya etos yang baik gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang akan kita bahas materi mengenai kebiasaan ya, mengenai habit, kebiasaan. Ya, kalian mungkin sudah punya juga materi ini. Ya. Oke, kita coba diskusikan mengenai kebiasaan manusia yang efektif ya. Nah, kebiasaan kita mulai dari kebiasaan atau habit. Apa yang dimaksud dengan habit atau kebiasaan?
Oke, coba saya mau dengar dari kalian. Menurut kalian apa itu habit atau kebiasaan? Izin berpendapat, Pak. Iya, gimana Eh, Desi? menurut saya, habit itu atau kebiasaan itu hal yang sering kita lakukan. Jadi, bukan sekali dua kali, tapi itu sering kita lakukan berulang kali, gitu, Pak. Oke, ya benar. Jadi habit itu adalah sesuatu yang sering dilakukan manusia dan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, tentunya kebiasaan orang itu berbeda-beda, gitu kan? Coba misalkan ambil contoh, coba Amanda. Kalau Amanda kebiasaannya misalkan setelah sahur itu apa yang dilakukan? Saya, Pak. Setelah sahur apa yang biasa dilakukan? Apakah mandi gitu ya? Apakah tidur lagi atau bagaimana? Amanda Arum. Oh, saya Pak. Iya. Saya habis sahur tidur, Pak. Tidur lagi ya. Oke. Iya. Kalau Dimas Jai mana Dimas Jai? Saya Pak. Ya. Habis sahur biasanya nonton YouTube Pak. Oh, nonton YouTube. Ya. Jadi ada yang tidur lagi, ada yang nonton YouTube gitu ya. Kalau Prasasti ngapain Prasasti setelah sahur? Apa yang dilakukan? Biasanya main HP sambil nunggu subuh sekalian, Pak. Oke, sambil nunggu subuh main HP, ya. Oke, nah itu kebiasaan orang itu pasti berbeda-beda gitu ya. Walaupun sama-sama pelajar, sama-sama mahasiswa PKN, tetapi pasti kebiasaannya berbeda. Nah, kebiasaan ini dibentuk gitu ya dari 3 unsur. Jadi di sini kita mengetahui bahwa kebiasaan itu dibentuk dari 3 unsur. Apa itu? Yang pertama knowledge, gitu ya. Yang ketiga skill dan yang ketiga desire. Jadi yang pertama itu pengetahuan, mencakup apa yang harus dilakukan dan mengapa melakukan itu, gitu ya. Yang kedua keterampilan, bagaimana melakukannya. Dan yang ketiga keinginan, motivasi untuk melakukannya. Jadi mungkin kita ambil contoh yang lebih konkret gitu ya. Kalian sebagai mahasiswa. Nah, maka kebiasaan kalian apa yang kalian lakukan misalkan terkait dengan belajar. Bagaimana kebiasaan belajar kalian? Nah, tentunya ini dipengaruhi juga oleh knowledge, skill dan desire. Kalian sebagai mahasiswa tentunya kalian sudah punya tingkat pengetahuan pada level tertentu gitu ya. Sehingga kalian merasakan bahwa belajar itu tidak berat gitu ya buat kalian. Tetapi untuk orang-orang yang pengetahuannya masih di bawah kalian gitu ya, mungkin menganggap belajar itu merupakan sesuatu yang berat gitu kan. Karena tadi beda pengetahuannya. Bagaimana dengan skill? Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara belajar yang efektif gitu. Nah, ini juga berbeda-beda. Ada yang belajar itu dengan disiplin. Misalkan setiap hari belajar 4 jam gitu ya, secara mandiri. Ada yang hanya 1 jam, ada juga yang belajar secara SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Kalau masih sama nggak sebutannya, sistem kebut semalam? Atau sekarang udah ada sebutan tersendiri? Masih Pak. Nggak ada ya? Masih sama sebutannya? Masih, Pak. Jadi masih ya SKS. Nah, itu bagaimana kalian seterampil apa kalian mengelola waktu gitu kan. Dan yang ketiga keinginan, dipengaruhi oleh keinginan, motivasi untuk melakukannya. Nah ini faktor yang sangat menentukan kebiasaan kita. Ketika kita
punya motivasi yang kuat. Saya ingin mencapai nilai setinggi mungkin, maka dia akan punya motivasi yang bisa mendorong dia untuk belajar secara rutin, bisa mendorong dia untuk belajar secara mandiri gitu ya. Dan cara belajarnya pun juga mungkin lebih effortnya itu akan lebih besar dibandingkan yang lain. Dia mungkin tidak hanya belajar dari materi yang sudah diajarkan dosennya, tidak hanya materi yang diberikan dosennya, tetapi juga mencari alternatif sumber referensi yang lain dari misalkan dari internet seperti itu. Nah, jadi dari 3 unsur inilah suatu habit itu terbentuk. Kebiasaan itu seperti benang. Kita tenun seuntai demi seuntai, maka setiap hari makin lama menjadi semakin kuat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat atau memulai habit yang baik? Nah, kita mulai dari habit yang pertama ya. Habit yang pertama adalah be proaktif. Nah, untuk menjadi individu yang efektif gitu ya, maka kita harus memiliki kebiasaan proaktif. Apa itu proaktif? Coba ada yang mau menjawab? Coba Zaki. Proaktif itu apa, Zaki? Oh, Sarah ya, Sarah mau menjawab, Sarah. Oke, Sarah, silakan. Sarah Fadila, coba. Menurut saya proaktif itu kalau orang memberikan reaksi atau tanggapan kepada sekitarnya dengan bisa dipertanggungjawabkan gitu, Pak. Gimana? Bisa diulangi? Memberikan tanggapan atau reaksi kepada sekitar dengan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, memberikan tanggapan atau reaksi atas kejadian yang ada di sekitarnya gitu ya. Oke. Yang lain ada lagi? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Proaktif merupakan perilaku mengambil inisiatif untuk mengubah keadaan di sekitarnya menjadi lebih baik. Perilaku mengubah keadaan di sekitarnya menjadi lebih baik. Oke. Ya, jadi menurut kita proaktif itu perilaku mengubah suatu kondisi yang ada di lingkungan itu menjadi lebih baik. Oke. Yang lain ada lagi? Pemahaman menurut kalian? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Proaktif merupakan cara bagaimana kita mengambil sikap untuk mengendalikan hidup kita, Pak. Bukan malah hidup kita yang mengendalikan kita gitu. Intinya bagaimana cara kita buat mengendalikan keadaan di sekitar kita gitu. Oke, jadi menurut Prasasti, proaktif itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita, bukan kita dikendalikan oleh hidup kita. Oke, ya jadi dari beberapa pemahaman tadi, mungkin ada beberapa yang menurut materi di sini gitu ya, relevan. Nah, di sini kita lihat, jadi proaktif itu sebenarnya proaktif itu adalah memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu gitu ya. Nah, di dalam 10 perilaku utama Kementerian Keuangan, sikap proaktif itu muncul dalam salah satu perilaku utama yang kalau kita lihat berdasarkan 5 nilai itu adalah merupakan nilai dari pelayanan. Oke. Nah, sekarang proaktif itu dengan reaktif ternyata berbeda. Kalau kita bisa lihat di sini, proaktif itu bertolak belakang dengan reaktif. Nah, tadi ada yang menjawab proaktif itu reaktif terhadap kondisi di lingkungan untuk bisa menanggapi kondisi lingkungan gitu ya.
Kurang lebih seperti itu ya tadi ya, Sarah tadi ya. Ya, jadi sebenarnya proaktif itu berbeda dengan reaktif. Dalam konteks apa? Dalam konteks keaktifannya. Nah, gitu. Jadi proaktif itu seperti yang tadi dijawab Prasasti, kita melakukan sesuatu. Nah, itu proaktif. Kita mempunyai inisiatif melakukan sesuatu, kita bisa mengontrol, kita bisa memanage diri kita untuk melakukan sesuatu. Sementara reaktif itu adalah reaksi yang kita keluarkan akibat dari perilaku yang terjadi kepada diri kita. Nah, sekarang fokus kita itu mau menjadi proaktif atau mau menjadi reaktif, gitu. Pribadi yang efektif seharusnya lebih proaktif dibandingkan reaktif. Ya, oke. Jadi di sini mungkin kita bisa lihat perbedaannya. Nah, perbedaan antara reaktif dan proaktif itu kita bisa lihat dari sisi tanggung jawab. Orang yang reaktif dia akan cenderung mencari kesalahan akibat dari kekurangan yang ada pada yang dia alami, akibat dari ketidaknyamanan yang dia alami. Dia akan mencari kesalahan pada lingkungannya. Ambil contoh misalkan ketika terjadi kenaikan bahan bakar, misalkan kenaikan bahan bakar, maka orang-orang reaktif dia akan cenderung bereaksi menyalahkan misalkan pemerintah. Kenapa pemerintah terus menaikkan harga BBM? Sudah tahu sekarang kondisinya sedang susah gitu ya. Kenapa justru dinaikkan? Nah, ini orang-orang reaktif. Nah, bagaimana sikap orang proaktif? Nah, sikap orang-orang proaktif adalah oke, ini mungkin tidak membuat kita menjadi semakin tidak nyaman ketika ada kenaikan BBM. Tetapi orang-orang proaktif akan fokus pada apa yang harus dilakukan. Ketika dia itu, misalkan kita asumsikan sebagai pengusaha atau produsen, maka dia akan mencari cara gimana mengefisiensikan bahan bakar, gitu ya. Misalkan dia ganti sistem transportasi dia yang tadinya menggunakan mobil dan menggunakan motor. Kemudian orang-orang proaktif juga mungkin ketika harga bahan mentah tadi ya, bahan bakar itu bahan mentah, faktor produksi gitu ya, itu naik, otomatis dari sisi ekonomi harga akan naik. Jadi dia juga otomatis akan menaikkan harga. Tetapi bukan dalam hal dia berkeluh kesah, bukan dalam hal dia itu merasa menjadi korban, menjadi orang yang terzolimi, gitu ya. Nah, itu perbedaan antara reaktif dengan proaktif. Jadi yang reaktif itu adalah ketika kita bereaksi terhadap situasi yang telah terjadi. Sementara orang proaktif adalah orang yang mampu memilih dan menetapkan reaksi yang diinginkan terhadap stimulus. Jadi dia orang proaktif itu aktif, orang reaktif itu pasif. Pasif dalam arti tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Cenderung tidak melakukan apa-apa. Jadi proaktif itu terbentuk dari inisiatif dan juga tanggung jawab. Ya. Inisiatif dan tanggung jawab, di mana ketika ada suatu stimulus, dia akan memilih respon yang tepat, gitu ya. Dia akan memilih respon apa yang harus dia lakukan. Nah, ini bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang reaktif dan orang-orang proaktif. Kita bisa lihat orang-orang reaktif akan menggunakan bahasa-bahasa seperti yang ada di sini. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Nah, itulah saya. Dia membuat saya kesal dan marah. Saya harus melakukan sesuatu. Saya harus, jika hanya. Tuh. Sementara orang proaktif, dia akan lebih cenderung untuk mengusahakan sesuatu berdasarkan kondisi yang saat ini dia alami. Oke, misalkan bahan bakar naik, saya bisa cari alternatif lain. Oke, misalkan pemikiran kita tidak bisa diterima oleh orang lain. Oke, saya bisa memilih pemikiran lain. Misalkan pendapat kita tidak disetujui.
oke, saya bisa mengendalikan perasaan saya dan saya bisa memanage perasaan saya tidak akan kecewa, saya akan berusaha mendengarkan bagaimana seharusnya solusi yang terbaik, seperti itu. Saya akan memilih respon yang sesuai. Jadi konteksnya saya akan. Nah, bagaimana orang Indonesia saat ini? Menurut kalian, apakah cenderung reaktif atau cenderung proaktif? Menurut kalian gimana? Orang-orang Indonesia saat ini cenderung reaktif atau proaktif? Menurut saya cenderung reaktif, Pak. Reaktif. Kenapa cenderung reaktif? Kalau saya melihatnya dari media sosial, Pak. Contohnya, ketika ada suatu peristiwa, itu biasanya sangat ramai di media sosial. Sampai kemarin itu Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang tidak sopan lah intinya dalam hal bermedia sosial. Seperti itu, Pak. Oke. Oh, ini informasi baru buat saya belum tahu gitu ya. Oh, ternyata Indonesia mendapat cap dari internasional sebagai negara yang kurang sopan gitu ya. Iya, Pak, berdasarkan penelitian dari Microsoft, Pak. Oke, penelitian dari Microsoft. Ya. Nah, ini semakin menegaskan ya bahwa pandangan internasional itu ternyata juga demikian gitu ya. Jadi netizen gitu kan. Nah, Indonesia itu banyak sekali netizennya gitu. Banyak sekali orang yang suka mengomentari sesuatu. Dia tidak berbuat, tetapi dia lebih pada cenderung kepada mengomentari. Nah, jadi disinilah tantangan kita ya. Nah, kalian sebagai mahasiswa PKN-STAN, kalian yang sudah mempelajari materi ini, kalian tahu bahwa sebaiknya kita tidak bersikap reaktif, tetapi kita bersikap proaktif. Cuma tantangannya bukan hanya tahu gitu ya. Bagaimana kalian itu menjadi seorang yang proaktif nantinya kan gitu ya. Karena apa? Environment kalian mungkin reaktif di sini gitu. Environment kalian di masyarakat itu sikapnya sangat didominasi dengan sikap-sikap yang reaktif. Nah, ini perlu karakter yang kuat dalam diri kalian untuk tidak mudah terpengaruh. Gitu. Jadi kalian perlu tanamkan dalam pemikiran kalian, mindset kalian, kita tidak boleh menjadi orang yang cenderung reaktif, kita harus cenderung proaktif. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua lingkaran. Yang pertama lingkaran pengaruh, yang kedua lingkaran kepedulian. Apa maksud dari kedua lingkaran ini? Kita lihat lingkaran kepedulian dulu yang ada di luar. Maksudnya di sini adalah lingkaran kepedulian itu adalah lingkaran yang ada di luar, yaitu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, environment itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol atau kita ubah. Karena kita tidak punya kendali. Maka orang yang fokus pada lingkaran kepedulian, dia akan fokus kepada kelemahan orang lain, gitu ya. Dia akan fokus pada masalah di lingkungan, pada keadaan yang tidak bisa mereka kendalikan. Ujungnya adalah menyalahkan orang, menuduh, berbahasa reaktif, meningkatkan perasaannya sebagai korban. Gitu. Nah, ini akan memberi energi negatif. Kita jadi cenderung orang yang reaktif. Ini memberi energi negatif dan ini akan menyusutkan lingkaran pengaruh. Jadi orang-orang reaktif itu dia mindsetnya lebih diisi pada konteks andai mempunyai gitu ya, mempunyai. Saya akan bahagia jika mempunyai apa? Atasan yang baik, dosen yang baik, keluarga yang sabar, dan seterusnya. Punya lebih banyak waktu, dan lain-lain. Nah, ini lingkungan kepedulian. Bagaimana dengan lingkaran pengaruh? Ini kebalikannya gitu ya. Yaitu sesuatu yang dapat kita kontrol atau kita ubah.
tentunya yang dapat kita kontrol atau kita ubah itu adalah diri kita sendiri, kan gitu ya. Waktu yang kita gunakan, energi gitu ya. Nah, itu berada dalam kontrol kita. Dan mindset orang-orang yang kuat lingkaran pengaruhnya itu akan dipenuhi dengan mindset menjadi. Saya akan menjadi. Saya akan menjadi sabar, saya akan menjadi lebih bijaksana, saya akan lebih giat untuk belajar, saya akan menjadi orang yang lebih bisa mendengarkan, dan seterusnya. Nah, ketika kita menjadi orang yang proaktif tadi, itu akan memunculkan energi positif, gitu ya. Itu be proaktif. Jadi kalian sudah tahu nih. Nah, masalah challenge-nya bukan apakah kalian sudah tahu atau belum, apakah nanti kalian bisa tetap konsisten atau tidak untuk menjadi proaktif. Nah, itulah challenge-nya. Ya, yang kedua, sekarang habit yang kedua adalah begin with the end in mind. Jadi kita memulai sesuatu dari apa akhir tujuan hidup kita dalam pemikiran kita, gitu ya. Jadi kita memulai segala sesuatu dengan mengingat tujuan akhir yang ingin dicapai atau tujuan hidup yang ingin kita capai. Misalkan ambil contoh kalian sebagai mahasiswa, apa tujuan akhir yang ingin kalian capai? Dan tentunya kalian ingin misalkan mendapatkan predikat yang baik gitu ya sebagai mahasiswa. Misalkan dengan nilai yang tinggi atau mendapatkan bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang bagus gitu ya. Atau pencapaian-pencapaian lain gitu di dalam sewaktu kalian kuliah sebagai mahasiswa. Nah, sehingga ketika kalian fokus pada tujuan akhir kalian, maka kalian akan menentukan visi dan misi dalam proses perjalanan hidup kalian. Itu. Apa tujuan akhir hidup kalian nanti? Apakah ingin menjadi seorang yang kaya? Maka ketika kalian ingin fokus menjadi seorang yang kaya, kalian akan mengusahakan segala sesuatu upaya untuk mencapai orang yang kaya, gitu ya. Apa tujuan hidup kalian? Ingin menyenangkan keluarga. Maka kalian tentunya akan berusaha sebaik mungkin bekerja dengan baik supaya bisa mendapatkan keberkahan, gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan karir yang baik sehingga bisa dibanggakan oleh keluarga kalian. Seperti itu. Jadi orang-orang efektif, dia akan sadar sepenuhnya dengan semua hal yang diawali dari niat dalam dirinya. Jadi kalau kalian sering dengar kata-kata bijak gitu ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya, kan gitu ya. Nah, jadi niat itu adalah akhir tujuan hidup kita nanti ingin jadi apa. Contohnya di sini ketika bangun pagi kita merencanakan sesuatu yang harus dikerjakan pagi ini, ingin lulus tugas belajar lebih giat, membangun fokus. Nah, ini mengurangi bermain gadget. Ini mungkin perlu menjadi concern untuk kita semua ya. Saya melihat beberapa mahasiswa sudah lumayan tergantungan gitu dengan bermain gadget. Nah, ini sangat disayangkan gitu ya, karena waktu kalian akan habis dengan bermain gadget. Jadi kalian harus ingat kembali tujuan akhir kalian itu untuk menjadi apa. Dan dengan begitu maka kalian mungkin sedikit demi sedikit bisa mengurangi waktu kalian untuk bermain gadget. Ya, karena bermain gadget itu sangat menyita waktu. Kalian nggak akan terasa gitu ya, dari ketika nggak ada kuliah bisa saja kalian main game dari pagi sampai ngabuburit sampai maghrib gitu ya. Nah, itu sangat mungkin. Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ya mudah-mudahan nggak ada.
Nah, ini satu hal penting. Jadi orang-orang yang bisa memiliki orang yang bisa menggambarkan tujuan akhirnya dengan jelas, kemudian dia tahu arah yang dia tuju, dan dia bisa mengontrol dirinya itu dengan baik, maka orang itu bisa mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, ini yang saya harapkan ada di dalam diri kalian. Kalian harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Jiwa kepemimpinan itu tidak berarti seberapa banyak orang yang kalian pimpin, tetapi lebih kepada seberapa kuat kalian bisa memanage diri kalian, gitu ya. Kalau kalian bisa memanage diri kalian, itu sudah bekal yang kuat untuk kalian bisa menjadi pemimpin yang hebat, gitu ya. Sehingga kalian bisa mengarahkan orang lain, bisa memanage orang lain untuk mencapai tujuan kalian. Ya. Jadi apabila tujuan akhir telah ditentukan, setiap langkah dan keputusan yang diambil untuk bertindak hendaknya sesuai dengan tujuan akhir tersebut, sehingga hidup menjadi terarah. Oke. Nah, yang ketiga. Habit yang ketiga adalah first thing first. Dalam first thing first, di sini ada dua sikap ya. Apa yang namanya? Ada dua hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu importansi dan urgensi. Nah, importansi itu adalah tingkat kepentingan, urgensi itu adalah tingkat kedesakan. Ya, kedesakan. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Apakah importansi atau urgensi? Irisan keduanya, Pak. Mana yang perlu kita dahulukan? Izin Pak, kalau sejauh yang saya paham, antara important dan urgensi ini biasanya dibuat kuadran seperti itu Pak. Nanti kuadran pertama yang mana itu important sama urgent itu yang didahulukan. Kemudian nanti ada important but not urgent, ada yang urgent but not important, ada yang terakhir yang nggak important tapi nggak urgent juga gitu Pak. Jadi, bukan dipilih antara important atau urgent tapi lebih ke irisan keduanya begitu Pak, kurang lebih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya, benar. Jadi importansi dan urgensi tidak dalam konteks mana yang lebih penting, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita prioritaskan, tetapi kita lihat kombinasi dari importansi dan urgensi ini. Gitu ya. Nah, dari kombinasi importansi dan urgensi akan ada 4 kuadran di sini. Kuadran pertama itu penting dan mendesak. Kuadran kedua penting tapi tidak mendesak. Kuadran ketiga tidak penting tapi mendesak. Dan kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Oke. Jadi menurut kalian tadi menurut Hoirul tadi yang menjadi prioritas itu adalah tentu yang kuadran 1, yang penting dan mendesak. Ya, benar bahwa inilah yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu ya, menjadi prioritas kita. Jadi di sini kalau kita lihat informasinya, kuadran 1 tidak dapat dihindari manusia, tidak dapat ditinggalkan dan sudah tidak ada banyak waktu lagi untuk mengerjakan atau harus segera ditangani. Urusannya sudah masuk dalam kategori krisis, itu katanya di sini ya. Jadi contoh-contoh penting dan mendesak itu seperti sakit keras, hutang yang jatuh tempo, terancam DO, deadline tugas atau pekerjaan. Nah, itu adalah kondisi-kondisi yang berada di kuadran 1. Bagaimana dengan kondisi di kuadran 2? Di kuadran 2 ini urusannya penting tapi tidak mendesak. Jadi apa? Jadi kita punya cukup waktu untuk merencanakan sesuatu, merencanakan penanganannya. Kemudian di sini orang yang ingin memfokuskan peningkatan efektivitasnya harus memfokuskan waktu dan energinya ke kuadran 2. Oke, jadi apakah ini artinya kuadran 2 itu lebih prioritas daripada kuadran 1?
Ada yang mau coba menjelaskan? Oke, nggak ada ya. Jadi gini, tentunya yang harus kita lakukan menjadi prioritas itu adalah di kuadran 1. Nah, hanya orang yang efektif itu akan mengalami kondisi di kuadran 1 itu dalam jumlah yang minimum. Nah, kenapa jumlahnya minimum? Karena dia sudah melakukan urusan-urusan tersebut, hal-hal tersebut di kuadran 2. Ketika hal-hal tersebut belum mendesak. Gitu. Ambil contoh kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa ketika ujian baru belajar. Nah, itu adalah ketika kalian sudah berada pada kondisi mendesak. Tapi orang-orang yang efektif, dia tidak akan berada di sini, tetapi di sini sudah dia lakukan. Dia akan belajar dengan rutin, sehingga dia bisa memanage waktu belajar dia dengan baik. Gitu. Ambil contoh di sini sakit keras. Mungkin sakit keras itu tidak bisa kita kontrol gitu ya. Sakit itu tidak bisa kita kontrol, bisa datang tiba-tiba. Hanya saja kita bisa mengusahakan supaya meminimalisir probabilitas kita terkena penyakit. Jadi kita harus apa? Kita harus olahraga yang teratur. Gitu ya. Jadi kalian melakukan olahraga karena kalian menganggap itu penting. Tetapi tidak ada sesuatu yang mendesak gitu, sehingga kalian melakukan olahraga secara rutin. Kalian makan makanan yang sehat gitu. Sehingga kemungkinan besar sakit kerasnya ini akan berkurang. Hutang. Ketika kita bisa memanage keuangan kita dengan baik gitu ya. Kita kelola pengeluaran kita dengan baik, maka kita tidak akan perlu berhutang. Sehingga kondisi berhutang di sini akan berkurang. Begitu juga dengan DO, terancam DO. Ketika kita sudah belajar dengan cukup sungguh-sungguh, ya, memanage waktu belajar dengan baik, gitu ya. Kita pelajari juga secara intensif, maka kemungkinan DO-nya juga akan berkurang. Pekerjaan juga begitu. Nah, jadi disitulah yang dimaksud kalau kalian ingin menjadi pribadi-pribadi yang efektif, maka lakukanlah sewaktu belum mendesak, gitu ya. Bagaimana dengan kuadran 3 dan 4? Kuadran 3 dan kuadran 4, kuadran 3 itu mendesak tapi tidak penting. Contohnya apa? Dering telepon, tamu-tamu yang tidak diundang, urusan-urusan penting orang lain. Dan kuadran 4 itu urusan tidak penting dan tidak mendesak. Baiknya dihindari. Mungkin ini bisa jadi, tapi ini tidak penting gitu ya. Artinya sebenarnya ketika nggak penting itu ya nggak perlu kalian alokasikan waktu yang banyak di sini. Contoh kuadran 4 itu adalah seperti melamun, ngobrol, yang tidak ada fokusnya, gitu ya. Berbicara tentang kelemahan orang lain. Nah sayangnya, bagaimana kita bisa melihat acara-acara atau tontonan-tontonan yang disajikan di layar televisi oleh masyarakat Indonesia, untuk masyarakat Indonesia saat ini. Kira-kira hal-hal yang seperti apa ya? Ternyata kita disajikan dengan acara-acara yang tidak penting dan tidak mendesak gitu ya, seperti mengobrol yang tidak ada fokusnya gitu ya, membicarakan kelemahan orang lain dan lain-lain, sehingga ini memberi pengaruh kepada masyarakat Indonesia. Oh, kita tuh bisa ya ternyata menghabiskan waktu dengan cara-cara seperti ini gitu. Jadi masyarakat Indonesia sedikit banyak ya terpengaruh gitu dengan acara-acara yang disajikan di layar televisi. Nah, bagaimana dengan kalian? Sebanyak apa? Bagaimana
mayoritas waktu kalian habiskan pada kuadran mana? Kuadran 1K, kuadran 2K, kuadran 3, atau kuadran 4? Ya, nah ini mungkin kalian bisa jawab sendiri gitu ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita semua ketahui, upayakanlah menghabiskan waktu pada kegiatan-kegiatan di kuadran 2. Gitu. Hal-hal seperti ya ini melamun, ngobrol, main game, gitu ya, urusin orang lain, menjadi netizen gitu ya. Nah, hal-hal nggak penting itu nggak usah kita habiskan waktu di situ. Jadi kuadran 3 dan kuadran 4 big no katanya. Lakukanlah semakin banyak tambahan waktu untuk menangani masalah pada kuadran 2. Ketika kita bisa menangani masalah-masalah di kuadran 2 lebih banyak, maka akan semakin sukses menangani masalah di kuadran 2 dan akhirnya semakin sedikit volume urusan kuadran 1. Itu ya. Dan dampak dari konsentrasi waktu di kuadran 2 menolak sebanyak-banyak urusan di kuadran 3 dan 4, seseorang akan jauh lebih efektif hidupnya. Dia akan merasa berhasil, tentram, tanpa stres berlebihan. Gitu. Kemudian habit keempat, win-win solution. Berpikir win-win. Ada namanya win-win sini? Nggak ada ya? Nggak ada namanya win-win. Oke. Jadi win-win itu adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Jadi bukan hanya dirinya sendiri saja yang dia pikirkan. Oke, kalau saya misalkan membeli barang dengan harga yang murah, apa efek dengan harga yang terlalu murah? Apa efeknya terhadap penjual? Gitu. Mungkin saja penjual itu keuntungannya sangat kecil gitu ya. Ini ambil satu contoh. Sehingga kita memperhatikan semua pihak dan ingin mencari keuntungan bersama. Kalau kita ingin membuka usaha, kita bekerja sama dengan orang lain, maka habit ini harus ada, win-win solution. Nggak bisa kita ingin memenangkan ego kita terus-menerus. Kalau itu yang ingin kita terus upayakan, maka orang tidak akan mau gitu ya untuk selalu dikalahkan. Dan pada akhirnya tidak akan muncul kerjasama. Jadi win-win solution itu adalah melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Nah, sekarang bagaimana terkait hubungan antara dosen dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa. Nah, apakah lantas saat ujian bisa menggunakan solusi win-win ini antara dosen dan mahasiswa? Win-winnya gimana? Ya kalau win-win berarti kan dosen senang, mahasiswa senang. Berarti ya sudah Pak, kita nggak usah adakan ujian, Bapak nggak usah ngoreksi, kita nilainya yang bagus-bagus aja Pak, misalkan gitu. Itu win-win solution. Tapi apakah itu benar win-win solution seperti itu? Jadi win-win solution seperti itu tidak bisa kita benarkan. Kenapa? Karena win-win solution harus memperhatikan etika, moral. Ya, salah satunya adalah integritas. Jadi tetap kita harus mempertimbangkan integritas kita gitu ya. Gimana kita, etos kita gitu ya. Jadi dari win-win solution tadi kita bisa munculkan habit win-win solution jika kita memiliki sifat-sifat seperti ini. Yang pertama integritas dalam hal tadi ya, win-win solution dalam konteks yang baik. Maka butuh integritas. Kemudian kedewasaan karakter. Nah, kedewasaan karakter ini akan memunculkan sikap tidak ingin menang sendiri, memunculkan sikap tidak ingin meninggikan ego masing-masing. Sehingga merasa bahwa orang lain juga butuh untuk
dimenangkan, orang lain juga butuh untuk dipuaskan, gitu ya. Dan yang ketiga, mental kelimpahan. Mental kelimpahan ini maksudnya adalah kita punya mental yang besar, gitu ya, mental yang besar. Kita punya mental yang kuat. Jadi ketika kita berkompromi dengan orang lain, maka selain kita juga memperhatikan kondisi orang lain, kita juga harus legowo gitu ya, harus berbesar hati gitu kan, berbesar hati ketika kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan. Nah, itu adalah mental kelimpahan. Sini contohnya, sahabat terbaikmu diterima di kampus pilihanmu, sedangkan kamu tidak. Nah, kamu tapi tetap bersukacita atas keberhasilan temanmu. Kalau kalian masuk PKN STAN, pilihan kalian bukan, kampus pilihan kalian bukan. Gimana? PKN STAN di kampus pilihan kalian bukan sih? Jujur aja. Iya, Pak. Pilihan, Pak. Pilihan, Pak. Nah, bukan pilihan orang tua. Pilihan orang tua, Pak. Pilihan orang tua kan? Iya. Kayaknya sebagian ya, bahkan mungkin agak mendominasi nih, bahwa PKN STAN itu adalah pilihan orang tua gitu ya, bukan pilihan mahasiswanya gitu. Nah, di sini kita bisa jadikan contoh win-win solution. Berarti ketika kalian mau kuliah di sini gitu ya, bahwa ini adalah sebenarnya keinginan orang tua, pilihan orang tua. Di situ ada win-win solution. Kalian tidak hanya ingin memenangkan ego kalian. Kalian juga ingin membuat orang tua kalian apa yang menjadi keinginan kalian gitu ya. Nah, keinginan kalian adalah mungkin misalkan di suatu kampus tertentu gitu. Nah, mungkin orang tua kalian akan berusaha menjelaskan kenapa orang tua kalian menginginkan kalian kuliah di PKN STAN. Yang mungkin sederhananya adalah jaminan akan otomatis diterima sebagai ASN gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui itu, maka kalian akan bisa berkompromi dengan diri kalian sendiri. Di situ adalah konteks kalian memiliki kedewasaan, ya, memiliki kedewasaan dan juga punya kelimpahan mental, gitu ya. Mental artinya kalian legowo untuk bisa tidak hanya mengikuti keinginan kalian saja. Yang kedua, kamu ingin makan keluar, temanmu ingin nonton. Akhirnya temanmu dan kamu sama-sama memutuskan akan menyewa film dan membeli makan untuk dimakan di rumah. Jadi kalau ini mungkin agak old fashion ya, karena sekarang nonton film sudah nggak perlu sewa film lagi, ya sudah bisa nonton di YouTube atau di internet. Kalau zaman saya mungkin masih gitu ya. Kalian mengalami nggak sewa DVD? Saya pernah, Pak. Pernah, Pak. Oh, pernah. Umur berapa kalian? Masih SD kayaknya, Pak. Sampai ya. SD ya. Iya, itu masih kecil ya. Tapi ternyata kalian masih mengalami itu ya. Ya, ini mungkin sekitar ketika saya masih sekolah sampai dengan kuliah itu masih banyak, masih berjamur gitu ya tempat-tempat penyewaan film. Mungkin contohnya agak old fashion. Sekarang sih udah nggak ada kayaknya ya. Makan juga nggak perlu beli keluar gitu. Sekarang sudah bisa GoFood, Grab, dan lain-lain. Nah, intinya adalah kesepakatan bersama. Oke, habit kelima. Listen first, talk second. Nah, ini adalah kemampuan untuk mau memahami kondisi orang lain. Kemampuan untuk mau mengerti kondisi orang lain. Kebiasaan buruknya adalah
ketika kita hanya ingin didengarkan, ketika kita hanya ingin dimengerti. Kita ingin berbicara karena kita ingin orang lain mengerti kondisi kita. Nah, ternyata habit yang efektif adalah ketika kita bisa memahami orang lain. Maka mereka akan merasa dihargai gitu ya. Efeknya apa? Efeknya orang akan lebih terbuka dalam mengungkapkan persepsi mereka. Kalau orang lain sudah terbuka, sudah nyaman karena kita mendengarkan mereka, komunikasi akan berjalan dengan baik. Dan kalau berkomunikasi sudah baik, otomatis apa yang ingin kita sampaikan juga akan lebih didengar oleh orang lain, gitu ya. Jadi kalau kita ingin didengarkan, maka kita harus mau mendengarkan orang lain dulu, gitu ya. Tetapi mengerti orang lain, memahami orang lain itu beda urusannya dengan ikut campur urusan orang lain. Nah, ini yang kita namakan kepo kan. Inilah yang kita biasa dinamakan netizen suka ikut campur urusan kan, gitu ya, urusan orang lain. Dan anehnya sepertinya kita tuh bangga gitu ya, dibilang netizen itu maha benar misalkan gitu ya. Kita tuh merasakan itu sebagai sesuatu lelucon yang hebat juga ya gitu ya. Padahal itu adalah suatu sikap yang kurang baik, suatu habit yang kurang baik. Kurang baik dalam arti tidak menjadikan kita memiliki hidup yang efektif. Hidup efektif itu maksudnya adalah hidup kita itu pas gitu ya. Kita tidak merasakan sulit gitu ya. Kita merasakan kenyamanan dalam hidup kita. Kita bisa mengalokasikan waktu kita dengan baik gitu ya. Intinya kehidupan kita itu berjalan lebih baik kalau kita bisa menjadi orang yang efektif. Maka bertanyalah seperlunya, tidak memaksa, dan kalau bisa memberikan solusi lebih baik. Tapi tidak perlu menjadi kompor, tidak perlu kepo, tidak perlu memaksa. Kemudian empati dan simpati. Sebenarnya kedua-duanya ini adalah suatu sikap yang baik gitu ya. Nah, demikian ada penekanan yang berbeda di sini. Kalau empati itu menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung kesedihannya. Jadi orang lain misalkan belum lama ini ada kejadian kapal selam yang karam gitu ya, yang tenggelam. Nah, bagaimana sikap kita? Kita bisa berempati, kita bisa merasakan kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Dan kita bisa ikut peduli. Bagaimana pedulinya? Ya banyak cara gitu ya. Atau dalam konteks simpati. Kalau dalam konteks simpati kita akan memberikan penilaian. Simpati itu artinya kita berusaha menilai seseorang berdasarkan rasa belas kasih atau rasa kasihan. Tetapi kita tidak ikut merasakan. Tidak ikut merasakan iba dari perasaan yang mereka rasakan. Gitu ya. Yang selanjutnya mengenai habit, mengenai sinergi. Nah, sinergi ini contohnya adalah seperti ketika kalian bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Maka habit atau kebiasaan bersinergi ini akan membentuk orang itu mudah bekerja sama dengan orang lain. Dia akan berusaha untuk mensinkronisasikan pemikiran dia dengan pemikiran orang lain dan juga berusaha memahami pemikiran orang lain gitu ya, tidak hanya ingin memenangkan keinginan kita sendiri. Hampir sama sebenarnya dengan dengan kemauan untuk mendengarkan gitu ya. Maka dalam sinergi itu ada konteks bahwa kita harus mau mendengarkan juga.
Tapi di sini konteks sinergi lebih kepada kita bisa menemukan solusi dari perbedaan-perbedaan pendapat. Untuk bisa melaksanakan sinergi, maka hal-hal seperti ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, menghargai perbedaan. Yang kedua, membuka diri terhadap prinsip dan pemikiran baru. Dan yang ketiga, berani untuk berinteraksi kepada orang lain. Nah, jadi, perlu kita bersinergi karena tidak semua hal itu bisa kita selesaikan secara sendiri gitu ya. Kita perlu bersinergi dengan orang lain. Seperti misalkan kita mendirikan suatu usaha. Nggak bisa suatu usaha itu kita laksanakan semuanya sendiri. Misalkan bikin kafe. Kalian yang mulai membangunnya, membangun tempatnya, kemudian kalian yang menyediakan menunya, kalian yang merapihkan tabelnya, nah semuanya kalian lakukan sendiri. Tentunya itu tidak mungkin kalian lakukan. Maka kalian harus berinteraksi dengan orang lain supaya tercapai tujuan bersama atau bisa memecahkan masalah bersama. Nah, yang ketujuh ini, sharpen the saw. Maksudnya apa sharpen the saw? Ada yang tahu? Apa maksud dari sharpen the saw? Siapa yang dengar dari kalian? Ada yang tahu? Kartika gimana Kartika? Menurut saya sharpen the saw itu artinya bagaimana kita mengasah potensi diri kita sendiri, karena apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki adalah aset yang terbesar yang kita miliki, sehingga kita sebagai individu menjadi seseorang yang tidak bergantung pada orang lain, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Itu Pak. Oke, sharpen the saw menurut pemahaman Kartika adalah mengembangkan kemampuan diri sehingga bisa mandiri dan tidak tergantung orang lain. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin cukup relevan gitu ya. Jadi di sini arti dari sharpen the saw itu adalah meningkatkan aset terbesar yang dimiliki diri sendiri. Nah, kita melakukan upaya pembaruan terus-menerus, gitu ya. Melakukan upaya pembaruan terus-menerus, meningkatkan kemampuan diri secara terus-menerus. Nah, kemampuan diri dalam hal apa yang perlu kita perbarui terus-menerus? Di sini ada 4 bidang kehidupan dasar, yaitu secara fisik, sosial, mental, dan rohani. Secara fisik kita harus melakukan perbaikan terus-menerus. Misalkan ketika melayani seseorang secara fisik, mungkin kita kurang terlihat ramah, maka untuk selanjutnya kita akan memperbaiki diri kita untuk lebih bersikap ramah, kita akan lebih murah senyum kepada masyarakat, dan seterusnya. Yang kedua, secara sosial emosional. Mungkin ketika kita dalam bersosialisasi, bermasyarakat, mungkin kita belum bisa terlalu berbaur, gitu ya. Atau secara emosional mungkin kita mudah untuk tersulut, emosi kita mudah marah. Nah, kita berusaha memperbaiki diri kita terus-menerus, menjadi pribadi yang lebih sabar, bisa memahami orang lain, gitu ya, secara sosial, bisa berbaur dengan orang lain. Kemudian dari sisi mental kita harus ditingkatkan terus-menerus. Yang tadinya mungkin begitu masuk kuliah, kalian shock gitu ya. Wah, ternyata sistem drop out itu sangat menyiksa kalian gitu. Mental kalian terkuras gitu ya. Nah, tapi kalian harus bisa memperbaiki diri kalian sehingga apa? Kalian bisa memanage mental kalian bahwa itu adalah suatu konsekuensi. DO itu hanyalah suatu konsekuensi. Ketika apa? Ketika kita tidak perform.
ketika tidak perform dengan baik. Nah, kenapa bisa tidak kita perform? Tentunya ya terlepas dari ada hal-hal lain, tetapi dimungkinkan itu karena kita memang tidak siap gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi pribadi yang lebih siap. Gitu ya. Itu hanya proses alam saja, konsekuensi. Nah, kalian sebagai orang dewasa, kalian harus bisa memahami ini satu hal ya, konsekuensi. Jadi ketika kalian masih anak-anak, konsekuensi itu belum melekat pada diri kalian. Kalian belum bisa cari uang, kalian diberi uang makan ya. Kalian mau makan mungkin sudah disediakan gitu ya. Kalian mungkin gagal, ada orang tua kalian yang akan membantu kalian gitu ya. Tapi kalau semakin kalian dewasa, kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Nah, ini yang namanya konsekuensi. Ketika kita tidak melakukan kesalahan, ketika kita sudah berupaya, pun hasilnya tidak akan selalu sesuai dengan yang kita harapkan. Saya sudah belajar Pak tiap hari, tapi kenapa nilai saya tidak bisa sampai A ya Pak? Ya karena memang jawaban-jawaban kamu pada saat kuis tersebut tidak optimal. Mungkin pemahaman kamu sudah bagus gitu. Hanya saja sepertinya pada saat ujian itu ya melakukan kesalahan dalam menjawab gitu ya, sehingga tidak optimal. Ya itu sudah konsekuensi gitu ya, konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu mental, harus dilatih terus supaya memiliki jiwa yang besar. Rohani kebiasaan ini adalah sikap kita berkaitan dengan berkaitan dengan Sang Pencipta, kurang lebih gitu ya, rohani. Jadi kita harus terus-menerus memperbaiki diri kita terkait hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan gitu ya. Misalkan yang tadinya ibadahnya kurang sungguh-sungguh, kita bisa memahami itu, kemudian kita melakukan ibadah dengan lebih sungguh-sungguh. Nah, itu adalah upaya memperbarui diri dari sisi rohania. Sehingga apa? Nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang karena apa? Kita sudah berserah diri kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Memiliki, gitu kan. Jadi mau apapun yang terjadi pada diri kita, itu sudah tidak ada lagi tekanan dalam diri karena kita sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Belajarnya sudah sungguh-sungguh, berdoanya sudah sungguh-sungguh. Hasilnya bagaimana itu bukan menjadi persoalan buat kalian, gitu ya. Saya pun pernah menjadi mahasiswa, mungkin sedikit cerita gitu ya. Waktu saya S1 ya, yang paling berat adalah ketika saya membuat skripsi gitu ya. Skripsi itu seperti saya kurang bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga mungkin ada rasa tertekan juga dalam diri saya. Kemudian dosen saya seperti mungkin melihat itu, kemudian dia bilang, kenapa kamu kok terlihat stres gitu ya, terlihat tertekan gitu. Ya saya bilang ya, karena skripsi ini lumayan sulit buat saya misalkan gitu ya. Nah, dari situ dosen saya bilang, memangnya kenapa? Memangnya ini membuat kamu mati? Saya dibilang gitu sama dosen saya. Apakah skripsi ini bisa membuat kamu mati kalau kamu nggak bisa bikin skripsi? Enggak kan? Jadi ya santai aja gitu. Terus ya dengan seketika saya tersadar, oh iya kenapa juga saya harus merasa stressful seperti itu gitu ya. Ya dikerjakan saja semampu kita. Dikerjakan saja sebisa kita, tentunya bukan seadanya ya, dengan segala effort. Hasilnya apa? Itu sudah bukan lagi urusan kita gitu ya. Oke, kita serahkan saja. Nah, selanjutnya
Nah, kebiasaan tadi, 7 kebiasaan tadi membutuhkan beberapa aspek. Yang pertama, kita harus punya visi. Kita harus melakukan pembaruan, perbaikan terus-menerus, kewaspadaan terhadap kelelahan. Ini bahasanya mungkin agak-agak terlalu kurang membumi sih ya, tapi nggak apa-apa ya. Memposisikan organisasinya di jalan pertumbuhan yang baru. Jadi maksudnya adalah kalau kita analogikan diri kita itu sebagai organisasi, posisikan diri kita itu sebagai suatu individu yang harus tumbuh. Jangan biarkan stressful, jangan biarkan tekanan-tekanan itu membuat diri kita menjadi turun. Gitu ya. Kemudian yang ke-8, kalau 7 habit tadi sudah kalian bisa pahami dengan baik, kalian bisa lakukan, maka saatnya kalian menjadi inspirator gitu ya. Tentukan pilihan kalian dan jadilah inspirasi bagi yang lain. Nah, tadi kita sudah banyak cerita tentang kondisi masyarakat kita seperti apa. Nah, diharapkan bukan kalian yang terpengaruh oleh mereka, tetapi buatlah kalian itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Gitu. Buatlah diri kalian itu yang sudah mengerti habit-habit menjadi manusia yang efektif, itu memberikan panutan pada orang lain, kepada adik kalian, kepada saudara-saudara kalian, kepada teman-teman kalian, gitu ya. Kalian bisa menjadi role model. Tentunya sebagai perintis juga ya. Perintis ini kan artinya memulai sesuatu yang baru. Kalau bahasa Jawanya babat alas gitu ya. Orang Jawa ada sini ya, babat alas ya. Nah, jadi di sini kalian itu sebagai perintis. Kalian akan dilihat oleh keluarga besar kalian. Oh, si A ini lulusan PKN STAN. Ternyata dia menjadi pribadi yang unggul gitu ya dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini kalian akan dilihat oleh keluarga besar kalian dan kalian akan menjadi panutan yang baik. Kalian juga sebagai penyelaras karena dengan bekal pengetahuan kalian yang sudah baik gitu ya, kalian bisa memahami setiap konteks urusan, setiap konteks permasalahan dengan baik, sehingga kalian bisa menempatkan posisi yang baik, kalian bisa menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kalian melakukan penyelarasan. Dan kalian sebagai pemberdaya. Pemberdaya artinya mengusahakan sumber daya itu digunakan seoptimal mungkin. Ya, sumber daya yang paling sederhana dimiliki orang lain itu adalah waktu, kan gitu ya. Itu semua orang pasti punya, sama besarnya, nggak mungkin berkurang, nggak mungkin lebih banyak, nggak mungkin lebih sedikit. Sama, 24 hours a day. Bagaimana kalian memberdayakan waktu kalian, itu yang akan menjadi contoh buat lingkungan kalian. Dan kalian juga bisa lihat contoh-contoh atau definisi dari slide ini ya. Nah, sekarang konteksnya bagaimana cara kita mempunyai kebiasaan yang efektif. Punya kebiasaan yang efektif itu gimana caranya? Jadi kita udah tahu ada 8 tadi ya. Nah, caranya adalah mulailah dari pikiran kalian. Tanamkan dalam pikiran kalian mindset yang bagus. Mindset yang bagus tadi akan melahirkan tindakan yang baik, gitu ya. Melahirkan ucapan-ucapan yang baik. Dari ucapan tadi akan memunculkan tindakan-tindakan yang baik. Tindakan yang baik dilakukan berulang kali akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang baik itu akan membentuk karakter kalian. Gitu ya, menjadi pribadi yang unggul. Mungkin saya dapat saya punya suatu video, nggak banyak, nggak nyampe 2 menit. Ini video tentang materi ini. Menurut saya cukup baik. Mungkin kalian sudah menonton, tapi nggak apa-apa ya, kita tonton bersama-sama. Mungkin ada yang belum menonton.
Seorang perdana Oke, sudah pernah nonton ini? Shirley Anavita, sudah yang pernah nonton? Belum ya? Belum, Pak. Gitu, kalau belum, kebetulan mungkin bisa kita ambil pelajaran penting ya di sini. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi action. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang, alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya. Ya, itu tadi videonya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di materi ini juga gitu ya, bahwa ternyata mindset itu sangat kuat pengaruhnya terhadap diri kita. Mindset itulah yang mempengaruhi kita itu akan menjadi seperti apa di masa depan. Ya, jadi mulai saat ini mungkin kalian bisa coba mulai menyadari bagaimana kalian harus menanamkan mindset-mindset yang bagus ke dalam diri kalian. Tontonlah tontonan-tontonan yang bermanfaat gitu ya, karena itu yang menjadi nutrisi dalam pikiran kita. Gitu ya. Bacalah sesuatu yang baik karena itu menjadi nutrisi dalam pemikiran kita. Gitu. Oke, itu terkait dengan habit ya. Ada komentar nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita masih ada beberapa sebenarnya ya. Kita lihat sedikit aja. Materi mengenai etika bisnis ya, etika bisnis. Kita tunggu azan ya, mungkin sekitar 3 menit.
Sebenarnya waktunya udah nggak banyak sih. Yang sebenarnya kalian bisa baca, mungkin dengan baca juga sebenarnya kalian bisa mengerti. Jadi kita lihat flash secara highlight saja ya. Jadi di sini kita belajar tentang etika bisnis, ada pengertian, prinsip, dan isu-isu umum etika bisnis. Apa tujuannya? Supaya kalian sebagai mahasiswa memahami beberapa hal tentang etika bisnis. Kemudian dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai PNS. Etika itu kita bagi menjadi dua, etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Kalau praktis itu nilai dan norma moral, kalau sebagai refleksi itu adalah pemikiran, apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Kemudian bisnis itu ada 3 concern dalam bisnis, yaitu bisnis itu adalah organisasi yang menjalankan kegiatannya bertujuan menyediakan barang dan jasa untuk menghasilkan laba. Nah, keputusan bisnis itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor hukum, dan ketiga adalah perilaku etis. Etika bisnis kita bagi menjadi 3, yaitu secara makro, meso, dan mikro. Makro, sebagaimana namanya, maka di sini kita mempelajari etika bisnis dalam aspek moral pada suatu sistem ekonomi secara keseluruhan. Jadi dalam lingkup ekonomi secara menyeluruh gitu ya. Dalam lingkup yang besar. Meso artinya di sini kita mempelajari etika bisnis dalam konteks masalah-masalah etis di bidang organisasi. Jadi dalam suatu perusahaan itu, bagaimana etika bisnis itu dijalankan. Kemudian secara mikro adalah bagaimana etika bisnis itu dijalankan pada hubungan antar individu. Ini pengertian etika bisnis kalian bisa pelajari. Intinya berbisnis pun perlu etika. Etika bisnis adalah etika menyangkut moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam berbisnis. Ini pentingnya etika, nanti bisa kalian baca ya. Kemudian faktor yang melatar belakangi peningkatan perhatian terhadap etika bisnis. Di sini mungkin ada satu concern yang perlu kita bahas, yaitu terkait dengan nilai kehidupan manusia menjadi prioritas baru dalam agenda nilai sosial. Jadi kalau kalian nonton gitu ya, mungkin beberapa negara berkembang itu memperlakukan pekerja dalam arti ini buruh gitu ya, mungkin kesejahteraannya kurang diperhatikan. Tetapi untuk negara-negara maju, kehidupan buruh itu sudah sangat diperhatikan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang namanya blue collar, ada blue collar dan white collar. Kalau blue collar itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kasar. Kalau white collar itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kantoran gitu ya, office. Maka kesejahteraan di antara kedua tipe pekerja ini tidak setimpang seperti yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Gitu ya. Manfaat etika bisnis dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sini kemudian ada tujuan etika bisnis menurut Bertens ya. Yang pertama menanamkan atau meningkatkan kesadaran adanya dimensi etis dalam bisnis. Yang kedua memperkenalkan argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis. Dan yang ketiga membantu pebisnis menentukan moral yang tepat. Masalah-masalah etika bisnis, kita lihat di sini ada 5. Ada suap, bribery, ada paksaan atau coercion, ada penipuan, deception, ada pencurian atau theft, dan ada diskriminasi yang tidak jelas atau unfair. Prinsip etika bisnis menurut founder MC, founder MC itu ada 3, utilitarian, hak individu, dan keadilan. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan etika berdasarkan pengambilan keputusan, ada prinsip konsekuensi dan prinsip non-konsekuensi.
Di sini sebenarnya relevan dengan yang sebelumnya tadi. Jadi kalau pendekatan utilitarian itu adalah pendekatan konsekuensi, prinsip konsekuensi. Kalau pendekatan hak individu dan keadilan itu adalah prinsip non konsekuensi, gitu ya. Hak dan keadilan. Keadilan sendiri itu bisa kita bagi menjadi 3, ada distributif, retributif, dan kompensatoris. Kemudian selanjutnya ada prinsip etika bisnis menurut Muslih. Di sini ada 5 ya. Ada autonomi, kejujuran, tidak berniat jahat, keadilan, dan hormat terhadap diri sendiri. Sementara etika bisnis menurut Adi Warman Karim itu ada 6. Kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, kecerdasan, dan lakukan dengan cara yang baik. Hal-hal pokok dalam etika bisnis ada 11, kalian bisa baca. Isu-isu etika bisnis, ada isu sistematik, ada organisasi, dan isu individu. Lalu ada manajemen beretika dan manajemen etika. Jadi ini ada 2 hal yang mirip tetapi tidak sama gitu ya. Kalian perlu pelajari juga. Selanjutnya isu-isu etika bisnis di Indonesia. Ada etika klasik, contohnya adalah KKN, monopoli, penipuan, penimbunan barang. Sementara ada lagi pemalsuan, ada diskriminasi, dan ada konflik sosial dan masalah lingkungan. Etika bisnis dalam sudut pandang kasus dan peristiwa, mungkin kalian juga pernah baca gitu ya dalam buku-buku ekonomi, ada etik kasus Enron dan akuntan publik Arthur Andersen, bagaimana etika bisnis dijalankan di sana, apa yang menjadi kasusnya. Kemudian etika bisnis dalam periklanan, etika bisnis dalam bisnis kartel. Mungkin saya nggak bisa ceritakan banyak karena kalian perlu waktu untuk melakukan kuis gitu ya. Oke, sekarang kita sebelum kalian mulai kuis, jadi kuisnya itu ada di LMS. Ada di LMS, kalian bisa buka LMS kalian.